nyuwun diparingi udan. Mergo ana faktor penyebab nyuwun diparingi udan, akhirnya ada sholat namanya sholat istisqa. Contoh lagi sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu sholat yang faktor penyebabnya adalah kita masuk masjid. Setiap sampean masuk masjid ojo langsung deprok lungguh, tapi sholato ben enek bedane sampean mlebu masjid ambek mlebu kafe, mlebu warung kopi. Sing bedane apa? Sholat untuk menghormati masjid. Mlebu masjid gak langsung duduk, gak langsung deprok, tapi sholat dhisik. Ada penyebabnya. Nah, ketika sampean sholat datu sabab yo kudu mbok genahne. Usolli sunnatat tahiyatil masjidi. Kudu digenahne ditakyin, disebutkan. Usolli sunnatal istisqai. Nah, usolli sunnatal hajati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Atau sholat itu punya zatul waktu, sholat yang punya waktu. Misalkan sholat duha, itu kan sholat yang waktunya waktu duha. Tidak boleh bengi-bengi sholat duha. Kenapa bengi-bengi sholat duha? Oh, wong ora genah ya. Sholat duha ya waktunya di waktu duha. Sholat ajud waktunya malam setelah tidur, setelah bangun dari tidur. Ini namanya sholat zatul waktu. Ya harus kamu jelaskan waktunya. Itu kalau sholat sunat. Kalau sholat wajib tanya sholat duhur. Usolli fardhu zuhri. Dalam niat sholat itu kamu sebutkan usolli fardhu zuhri, ditakyin. Nah ini. Yang ketiga dalam niat itu harus wayanwi al fardiyata fil fardi. Jadi nek salate fardu ya kudu mbok sebut nih usolli fardhu. Nek sunat ya usolli sunnata. Digenah nih. Biar memang ada perbedaan dan memang tujuan niat itu kan tamyizul ibadah. Untuk membedakan ibadah antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Tujuannya akan begitu ya. Iki sholat duhur, iki sholat asar, iki sholat maghrib, sholat isya, iki sholat subuh. Sing bedanya apa? Niat. Ya, juga demikian. Niat itu juga untuk membedakan antara ibadah dan adat. Lungguh ya padha lungguh sampe ini padha lungguh kabeh to. Nek sampean niati tolabul ilmi ya dadi ganjarane tolabul ilmi. Nek ora mbok niati ya ora dadi apa-apa. Sampean lungguh ning masjid. Masuk masjid langsung nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi taala. Dadi ibadah. Tapi gak niat. Moro-moro mlebu masjid selungguh jagongan, dingkrang, ngakep rokok, cecek nih pojokan masjid. Ya tidak jadi ibadah, ora dadi apa-apa. Maka niat itu harus kalau kita ibadah fardu harus disebutkan kefarduannya. Yang perlu diperhatikan lagi dalam niat ini wajib ya, wajib. Dalam niat itu harus dibarengkan dengan membaca takbir. Ketika sampean Allahu Akbar, mulai hamzahnya Allah sampai roknya akbar, itulah di situ kamu menghadirkan niat di dalam hatimu. Tapi pas Allahu Akbar ngelamun, ya ora jadi. Ora jadi. Minimal kentek ning hatimu. Ya Allah, ulah surat asar. Allahu Akbar. Dikerentek. Jadi mulai dari hamzanya lafaz jalalah sampai roknya lafaz akbar.
Dan yang kedua wajib ini sampai nek pas niat itu harus melanggengkan niat ya. Kalau yang sempurna ya mulai dari takbir sampai salam. Mulai takbir itu sampai tetap saya ini sholat asar. Jangan sampai terputus niat itu. Ini istishabun niat. Ya. Kemudian ketika rukun yang kedua, rukun yang pertama kan apa tadi? Niat. Rukun yang kedua itu adalah membaca takbir. Allahu Akbar. Itu rukun yang kedua. Ini rukun qauli. Kalau niat itu rukun qalbi. Rukun yang ada di dalam hati. Kalau ini rukun qauli, rukun yang berupa ucapan, harus kamu ucapkan Allahu Akbar. Nah, syarat ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu harus bihaitsu yusmi'a nafsahu. Sekira kita itu memperdengarkan lafaz Allahu Akbar di telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Kau lirih sampai ke krungu. Allahu Akbar, kayak wong bisik-bisik, tidak boleh. Harus Allahu Akbar, terdengar oleh telinga kamu sendiri. As-salisu utawi kang kaping 3 iku al-qiyamu ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardu lil qadiri kedue wong kang mampu. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca surat Fatihah bil basmalati kelawan maca bismillah wat tasydidati lan pira-pira tasydite wa muwalatuha lan nuli-nuli ing maca Fatihah wa tartibuha lan maca urut Fatihah wa ikhrajul huruf lan ngetokaken pira-pira huruf mimma kharijiha saking pira-pira mahraje Fatihah wa adamul lahni lan ora anane pelonan al-mukhilli kang nacataken bil makna kelawan maknane Fatihah. Wa yahrumu lan haram opo allahnu pelonan alladzi iya lahnu lam yukhilla kang ora nacataken opo alladzi wala yubtilu lan ora batalaken opo alladzi. Yang ketiga, rukun yang pertama niat, rukun yang kedua baca takbir, rukun yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu. Ya. Berdiri bagi orang yang mampu. Berdiri itu bagaimana? Ya berdiri itu kau sandarkan tubuhmu yang menjadi pijakan itu 2 telapak kaki atau salah satunya. Jadi sholat kok jengkeng sitok diangkat kakinya juga boleh, tapi ya anehnya apa kok aneh-aneh ngadeg biasa ya penak. Yang keempat adalah membaca surat Fatihah. Membaca surat Fatihah ini di sini disebutkan harus memenuhi 11 syarat. Ya. Jadi dalam baca Fatihah itu biar Fatihahnya benar, sah, itu harus memenuhi 11 syarat. Yang pertama diawali dengan baca bismillah. Cara mazhab Syafi'i Fatihah kuwi termasuk
Bismillah itu termasuk bagian dari surat